Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aulia Fahrina dengan NIM 2020-33020 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai minggu ini. Materi dari mata kuliah media pembelajaran dan materi dari sumber dan media pembelajaran. Materi hari ini mengenai aplikasi media pembelajaran yang sudah saya rangkum, dan reaksi saya terhadap video yang dibuat oleh Pak Udin ini sangatlah bagus. Selanjutnya, media pembelajaran itu sangat menarik ya, karena setiap tahunnya akan terus berkembang selama manusia masih hidup. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Udin tentang pendapat mengenai media pembelajaran yang bagus itu seperti apa dan yang interaktif itu seperti apa. Mengapa? Menurut saya sendiri, suatu pembelajaran yang bagus itu dengan membuat sebuah materi yang menarik dan tidak membuat bosan siswa. Memang bisa dikatakan sebuah media pembelajaran itu harus membuat siswa interaktif, karena itu tadi, sebuah pembelajaran bisa dikatakan baik bila ada hubungan timbal balik antara guru dengan siswa yang diajar. Dalam membuat media pembelajaran, untuk apa dan mengapa kita harus menggunakan media pembelajaran tersebut? Seperti yang kita bahas pada pertemuan minggu kemarin, media pembelajaran merupakan sebuah alat untuk komunikasi, untuk menjelaskan materi kepada siswa dengan baik. Materi pembelajaran yang baik adalah media yang sesuai dengan zaman siswanya. Maka dari itu, seorang guru ini wajib sekali untuk mengikuti perkembangan zaman muridnya guna untuk mengembangkan ilmu-ilmunya agar dekat dengan perkembangan teknologi dan tidak tergilas oleh zaman. Setelah itu, pada bahasan materi ini kita akan membahas mengenai pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara online dan offline. Kenapa ada dua jenis media tersebut? Karena nanti akan menghasilkan media yang sifatnya ini berbeda sekali. Yang pertama, untuk media pembelajaran online sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada audio, yang biasanya ini berbentuk podcast, radio edukasi seperti Spotify dan lain sebagainya. Untuk kedua, yaitu audiovisual, yang terdiri dari pembelajaran kelas jarak jauh dan pembelajaran berbasis video. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada pembelajaran visual, yaitu pembelajaran online, latihan soal online, kemudian pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis game, kemudian berbasis literasi, dan juga pembelajaran kelas jarak jauh. Setelah itu ada seperti pembahasan kemarin pada pertemuan vlog ketiga, yaitu ada teori Edgar Dead yang membahas mengenai kemampuan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menggunakan alat indera yang dimilikinya. Edgar Dead yang terkenal dengan kerucut pengalamannya mengemukakan bahwa pengalaman belajar seseorang 75% sendiri diperoleh melalui indera penglihatan atau mata, kemudian 13%-nya sendiri didapat melalui indera pendengaran, yaitu telinga, dan melalui indera lainnya, serta 12%-nya sendiri berdasarkan ini sekitar 12% dari media lainnya. Kemudian berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa teori media pembelajaran interaktif atau audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena dalam tampilan video, slideshow yang ditayangkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, pembelajaran kita tidak hanya online saja, tetapi ada juga pembelajaran secara offline.
Media pembelajaran offline sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada audio atau yaitu rekaman suara, kemudian yang kedua yaitu visual, contohnya yaitu Animal for Kids, Chinese Storybox, kemudian Sam Digit, kemudian ada Smart Draw, Bonelab, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah audiovisual, contohnya yaitu media pembelajaran yang diambil dari film, game pembelajaran, dan juga animasi. Berbicara tentang interaktif, ya interaktif itu seperti kita membibirkan media yang bisa terhubung secara langsung, sama seperti kita membuat media yang sinkronus atau tersinkronus langsung dengan siswa. Jadi itu adalah media yang interaktif atau audio, biasanya seperti Castbox, Google Podcast, podcast dari Spotify, dan lain sebagainya. Untuk yang visual seperti PPT, video script, ada Whiteboard, GoAnimate, Comic Strip, Creator, Canva, dan Classmaker atau Quiz. Jadi bisa dikatakan pada pembahasan sebelumnya, suatu pembelajaran yang bagus itu dengan membuat sebuah materi yang menarik dan tidak membuat bosan siswa. Dan bisa juga media pembelajaran itu harus bisa membuat siswa menjadi lebih interaktif dan juga aktif. Karena itu tadi, sebuah pembelajaran bisa dikatakan baik bila ada hubungan timbal baik antara siswa dan juga guru. Sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next vlog.